على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah berkat daripada karunia-Nya Allah, berkat daripada keagungannya Allah, berkat daripada nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, itu semua bisa kita fungsikan untuk duduk di tempat yang insya Allah tidak kita ragukan lagi. Banyak sekali turunnya daripada rahmatnya Allah, banyak turun daripada taufiknya Allah, banyak turun daripada hidayah, ampunan, riayah, madad daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya-Allah harapan kita tidaklah kita keluar bersama di tempat yang penuh dengan barakah ini melainkan semua daripada apa yang kita minta kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada kita yang punya penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada kita yang mempunyai dosa itu bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam taat kepada Allah dan berkhidmat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melanjutkan daripada rutinitas bulanan kita di dalam masjid yang insya Allah masjid ini sangat kita muliakan, sangat kita agungkan, dan insya Allah dengan duduknya kita membuka daripada majlis ta'lim di masjid ini, itu salah satu bukti bahwasannya kita termasuk orang-orang yang masih mau memakmurkan daripada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya masjid itu fungsinya bukan hanya sekedar untuk kita solat, bukan hanya sekedar untuk kita ngaji, akan tetapi fungsi daripada masjid itu juga untuk kita mendalami daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini semua juga dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang di satu desa itu ada tempat yang mana di tempat tersebut disebarkan daripada ilmunya Nabi, maka tempat yang paling layak untuk disebarkan ilmunya Nabi itu adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan daripada pelajaran kita di bulan yang lalu, yang mana kita mengkaji daripada kitab Tanbihul Ghafilin, yang bulan yang lalu itu mengkaji tentang bab yang sangat perlu kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam beramal, baik itu amal ibadah yang kita untukkan karena Allah Subhanahu wa taala, baik juga amal-amal yang ada di dunia ini. Karena sesungguhnya untuk kita menuju daripada akhirat, untuk kita mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang bisa membuat kita untuk masuk surganya Allah itu bagaimana caranya kita menabung ketika kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia yang fana ini. Karena
ketika kita banyak tabungannya dan tabungannya itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bisa dipastikan semua amal ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini kalau kita niatkan hanya karena Allah, insya Allah sudah barang tentu amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita melanjutkan dari apa yang sudah diuraikan, dinukil, ditulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Maka di sini beliau katakan, diriwayatkan daripada sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Damrah ibn Abi Habib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwasannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata yarfa'una amala 'abdin min ibadillah wa yastaghfirunahu wa yudhakkunah hatta yantahu bihi ila haitsu syaa Allah ta'ala min sultanih wa yuhi Allah ilaihim innakum hafadhatun ala amali abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsihi inna abdi hadha lam yakhlis li amaluh faktubuhu fi sijjin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara di dalam hal tentang para malaikat yang mana kita ketahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini mempunyai para malaikat yang sudah Allah berikan tugas kepada mereka. Ada malaikat yang hanya menjaga tentang gerak-gerik kita. Ada malaikat yang tugasnya mengantarkan rezeki kepada kita. Ada berapa banyak malaikat yang Allah tugaskan di muka bumi ini. Dan ada beberapa malaikat yang memang malaikat tersebut Allah Subhanahu wa taala tugaskan mereka untuk menjaga daripada amal ibadah kita, perbuatan kita baik jelek ataupun jahat. Itu udah ada malaikat yang mengawasi daripada perbuatan tersebut. Dan ketika ada malaikat yang menjaga daripada perbuatan baik kita, dicatat perbuatan baik tersebut dan dikasih kepada Allah, diperbanyak. Di malaikat tersebut menyebutkan kepada Allah, ya Allah ini hambamu, dia sholat, dia puasa, dia zakat, disebutkan kita, disucikan kita di atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika malaikat itu mengadu tentang amal ibadah yang banyak daripada hamba tersebut, Allah katakan, wahai malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian itu menjaga daripada zohir yang tampak daripada amal ibadah hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana raqibun ala ma fi nafsi. Sedangkan aku, kata Allah, aku menjaga, aku melihat, aku mengawasi apa yang ada di dalam hati hambaku ini. Kalau tugasnya malaikat hanya mencatat yang zohir daripada perbuatan baik kita, kata Allah, aku ini mengawasi, melihat, mengintai apa yang ada di dalam isi hati hambaku ini ketika dia melakukan ketika dia melakukan daripada perbuatan salat, ketika dia melakukan daripada perbuatan puasa, ketika dia melakukan daripada perbuatan sedekah, ataupun ketika dia melakukan daripada perbuatan jihad fisabilillah, walaupun tampak zahirnya itu adalah sesuatu hal yang baik, kata Allah, aku tahu isi hati. Aku tahu isi hati mereka. Kemudian Allah katakan, inna abdi hadza lam yakhlis li amaluh. Kata Allah, hambaku ini yang kalian bilang amal ibadahnya banyak, kata Allah. Allah katakan kepada malaikat, sesungguhnya amal semua yang banyak yang dia lakukan, kata Allah, lam yakhlus li amaluh. Dia enggak ikhlas, kata Allah, beramalnya. Sebanyak apapun amal yang kau lihatkan kepadaku, kata Allah, aku tahu isi hatinya, kata Allah. Dan di dalam hatinya itu tidak ada ikhlas sama sekali, kata Allah Subhanahu. Faktubuhu fi sijjin, kata Allah. Karena hatinya tadi tidak ikhlas, kata Allah, uktubuhu fi sijjin, catat dia. Bahwasannya ini orang tercatat daripada orang-orang yang masuk daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan sijjin wadin fi jahannam. Sijjin itu adalah lembah yang ada di neraka jahannam. Maka kata Allah, taruh dia, letakkan dia, catat dia termasuk golongan orang-orang yang masuk daripada neraka jahannamnya Allah Subhanahu
wa taala. Sebanyak apapun dia punya amal, sebanyak apapun dia mempunyai perbuatan yang baik, Allah Subhanahu wa taala tahu apa isi yang ada terkandung di dalam hati kita. Sebanyak apapun malaikat catat, oh ini sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya berapa kali, umrohnya berapa kali. Tapi kata Allah, saya tahu isi hati dia. Ini orang sedekah, cuman hanya pengen dibilang dia dermawan. Ini orang banyak sholat, cuman pengen dibilang orang ahli ibadah. Ini orang sering baca Al-Quran, cuman pengen dibilang orang ini gore. Ini orang berperang di fisabilillah, cuman hanya pengen dibilang saya pendekar, saya orang yang pemberani. Kata Allah, saya tahu isi hati dia, masukkan dia ke neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebaliknya, malaikat datang juga kepada Allah Subhanahu wa taala membawakan daripada catatan seorang hamba yang mungkin banyak dosanya, banyak daripada perbuatan jeleknya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalian yang catat hanya zahirnya saja. Akan tetapi saya tahu apa yang ada dalam hatinya. Ketika dia beramal, kata Allah, walaupun amalnya itu sedikit, tapi dia beramal karena aku, kata Allah. Walaupun amalnya sedikit, tapi amalnya karena aku, kata Allah. Maka apa kata faktubuhu fi illiyin. Kata Allah, perintahkan dia, bawa dia ke tempat yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini itu memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Sedikit banyaknya amal itu tidak menjadi kunci bahwasannya kita ini masuk surganya Allah atau tidak. Amal yang banyak tapi kalau tidak ikhlas itu tidak bisa memberikan kita mendapatkan daripada surganya Allah. Sebaliknya amal walaupun itu sedikit, tapi yang sedikit itu ikhlas karena Allah, maka itu bisa membawakan kita kepada surganya Allah, kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau katakan, fa fi hadzal khabar dalilun ala anna qalilal amal idza kana liwajhillahi ta'ala khairun minal katsir lighairi wajhillah. Beliau katakan di dalam hadis ini itu menjadi bukti bahwasannya sedikit amal apabila yang sedikit itu kita lakukan karena Allah, maka itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi kita lakukan bukan karena Allah. Li'annal qalila idza kana liwajhillahi ta'ala fa innallaha yudha'ifuhu bifadlih. Karena yang sedikit ini kalau sekiranya kita lakukan dikarenakan Allah, maka yang sedikit ini akan Allah lipat gandakan dengan keagungan dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit kalau sekiranya ikhlas, maka yang sedikit ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan oleh Uqbah bin Muslim an Syufai al-Asbahi. Ada orang yang namanya Syufai al-Asbahi. Haddatsahu annahu dakhala al-Madinata. Beliau masuk kota Madinah. Fa idza huwa birajulin qad istama'a alaihi nas. Ketika dia masuk ke kota Madinah, dia melihat ada seorang laki-laki yang mana laki-laki ini di apa namanya dikumpulin apa maksud saya dikelilingi oleh banyak orang. Ada laki-laki yang dikelilingi oleh banyak orang. Maka dia berkata, man hadza? Siapa laki-laki yang dikelilingi oleh banyak orang ini? Faqalu Abu Hurairah. Maka orang di sekitarnya katakan, laki-laki yang lagi dikelilingi oleh semua orang ini namanya Abu Hurairah, sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salah satu sahabat yang paling banyak merawikan daripada hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut katakan dia adalah Abu Hurairah. Fadanautu minhu. Maka beliau katakan, aku mendekati Abu Hurairah tersebut. Ketika aku mendekati Abu Hurairah,
Dan Abu Hurairah pada saat itu kata beliau lagi berbicara sama orang. Falamma sakata wa khala qultu lahu unshidakallah haddatsani hadisan sami'tahu min Rasulillah wa hafiztahu wa alimtahu wa amilta bihi. Ketika Abu Hurairah sudah diam, kemudian sudah sepi, kemudian dia bilang sama Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, berikan saya hadis yang kau dengarkan dari Nabi, dan hadis tersebut kau hafal, hadis tersebut kau tahu, dan hadis tersebut kau amalkan. Jadi aku minta kamu berikan aku satu hadis yang mana hadis tersebut kau dengar daripada Nabi, kau hafalkan, kau amalkan itu hadis. Maka Abu Hurairah katakan, ug'ud, duduk kata Abu Hurairah. La uhditsannaka bihaditsin haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan berikan kamu hadis yang aku dibicarakan, didengarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau katakan pada saat itu gak ada orang selain aku sama dia saja. Aku cuma berdua aja sama dia. Tsumma nashagha nashgha ay shahiga shahga faharra mughshiyan alaihi famaqadha qalilan tsumma afaga wa masaha wajha. Kemudian kata orang ini, ketika Abu Hurairah mau menyebutkan daripada hadis tersebut, tiba-tiba dia terisak-isak. Nangis, terisak-isak sampai pingsan. Ketika dia pingsan, sadar, dia usap wajahnya. Kemudian dia mau ngomong lagi, terisak-isak lagi, pingsan lagi, sadar lagi, kemudian dia usap lagi mukanya. Kemudian baru di situ Abu Hurairah berkata, Innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumal qiyamati yaqdi baina khalqihi. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku, kata Abu Hurairah, sesungguhnya nanti di hari kiamat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yaqdi baina khalqihi. Allah akan menghakimi. Allah akan memberikan daripada hamba-hambanya tersebut keadilan bagi kita apa yang kita lakukan di dunia. Fakullu ummatin jasiyah. Maka pada saat itu kata Abu Hurairah, di hari kiamat kelak ketika Allah menghakimi kita, seluruh umat itu tertunduk, berlutut. Fa awwalu ma yud'a bihi rajulun qad jama'al Qur'an. Kata Nabi, maka orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah laki-laki ataupun orang-orang yang mana orang tersebut dia menghafal Quran. Orang tersebut dia mengetahui daripada tafsir Al-Quran. Waradulun qutila fi sabilillah. Dan orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah juga orang yang mati di jalan Allah. Waradulun katsirul mal. Kemudian orang juga yang pertama kali dikumpulkan oleh Allah orang yang banyak hartanya, kata Abu Hurairah. Fayaqulullahu ta'ala lil qari. Maka pada saat itu Allah katakan kepada orang yang sering membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, atau orang yang di dunianya terdengar suaranya bagus atau dengan sebutan gorek yang kita ketahui sekarang. Alam u'allimaka ma anzaltu ala rasuli. Kata Allah, apakah aku sudah memberitahumu apa yang sudah aku turunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka orang yang gorek tadi katakan, qala bala ya Rabb. Sudah wahai Allah, apa yang kau beritahukan kepada Nabi-Mu, apa yang kau sudah turunkan kepada Nabi-Mu, kami semua sudah tahu ya Allah. Faqala famadza amilta fima alim. Maka kata Allah, apa sekarang ini yang sudah kau lakukan dari apa yang sudah kamu ketahui, kata Allah kepada orang tersebut. Apa yang dijawab oleh orang yang gorek tadi? Qala kuntu agumu bihi ana al-laili wan nahar. Wahai Allah, sesungguhnya dari apa yang sudah aku ketahui tersebut, aku selalu berdiri ya Allah di malam hari, di siang hari aku sholat, di malam hari, di siang hari aku membaca Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tersebut, kadzabta, kata Allah, kamu bohong, kata Allah. Kamu bohong, kata Allah. Wa taqulul malaikah, kemudian enggak hanya Allah,
Malaikat pun katakan kepada orang tersebut, kadzabta, kamu bohong, kata malaikat. Bal aratta an yugala fulanun ghalib. Kamu itu berdiri di malam hari, tahajud di malam hari, baca Quran di malam hari. Di siang hari pun kamu puasa, baca Quran di siang hari. Kata Allah, kata malaikat, kamu bohong, kata Allah. Kamu nggak lakukan itu karena aku, kata Allah. Kamu lakukan itu karena kamu pengen dibilang nih, orang ini ngajinya pintar. Ini orang selalu mengaji. Ini orang selalu sholat. Ini orang ahli ibadah. Tujuan kamu lakukan itu semua, kata Allah. Cuman pengen apa? Cuman pengen dikatakan orang seperti itu. Fayu'maru bihi ilan nar. Kemudian orang tersebut apa? Diperintahkan Allah, disuruh oleh Allah masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai di situ. Yuqalu li sahibil mal. Allah juga katakan kepada orang yang punya harta, "Madza amilta fima atika bihi?" Kata Allah, apa yang kau lakukan dari apa yang sudah aku berikan kepadamu, kata Allah. Aku berikan kamu pekerjaan yang layak. Aku berikan kamu kebun yang banyak. Aku berikan kamu pekerjaan yang tinggi, jabatan yang tinggi, ilmu yang banyak. Kata Allah, apa yang kamu lakukan dari apa yang sudah aku berikan, kata Allah. Apa yang dia katakan? Qala kuntu asilu bihi ar-rahima wa atasaddaqu bihi. Ya Allah, kau kasih aku harta, aku gunakan untuk aku menyambung silaturahmi. Ya Allah, kau berikan aku harta untuk aku berikan kepada orang-orang yang miskin. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong, kata Allah. Malaikat pun berkata, kamu bohong, kata malaikatnya. Bal aratta an yuqala fulanun jawad. Kamu itu menyambung silaturahmi, kamu itu bersedekah kepada orang yang fakir miskin, bukannya niatmu karena Allah, tapi kamu itu cuman pengen kamu dibilang, nih saya adalah orang yang dermawan. Fayu'maru bihi ilan nar. Maka orang tersebut dimasukkan Allah ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'ta billadzi qutila fi sabilillah. Enggak sampai di situ. Orang yang jihadnya saja di jalan Allah, berperang di jalan Allah, ketika di hari kiamat juga ditanya oleh Allah, apa kata Allah? Lima kutilta. Buat apa kamu dibunuh, kata Allah. Buat apa kamu berperang, kata Allah. Qataltu fi sabilika hatta kutil. Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh, kata orang tersebut. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu, kata Allah. Malaikat pun berkata seperti itu, bohong kata malaikat. Bal aratta an yuqala laka jari. Kamu itu berperang di jalan Allah, keluar di jalan Allah, bukan karena niatnya karena Allah, tapi kamu berperang di jalan Allah, cuman kamu pengen dikatakan, nih saya orang yang berani, ini saya pahlawan, ini saya pendekar. Maka yu'mar bihi ilan. Maka ketika Nabi sudah meriwayatkan ini hadis, di akhir ini hadis, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, "Ulaika ats-tsalatsah awwalu khalqillahi ta'ala tus'ar bihimun naru yaumal qiyamah." Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, tiga orang ini, yang dia baca Qur'annya cuman pengen dibilang orang golek, salat malamnya cuman pengen dibilang orang ahli ibadah, orang yang punya harta, orang yang punya keberanian untuk berperang di jalan Allah. Tiga orang ini adalah orang yang pertama kali api neraka itu dinyalakan untuk mereka, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau niatnya kita bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi beda. Kalau niatnya kita karena Allah, maka itu adalah sesuatu amal ibadah yang sangat baik, yang sangat banyak sekali fadilahnya, yang sangat banyak sekali keutamaannya. Orang yang bersedekah banyak sekali keutamaannya. Orang yang jihad fisabilillah banyak sekali keutamaannya. Kalau memang niatnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bertanya. Jadi orang ikhlas itu seperti apa seharusnya?
kita bisa melihat kriteria ataupun ciri-ciri orang yang ikhlas itu seperti apa. Maka di sini beliau katakan qila li ba'dil hukama. Dikatakan daripada sebagian orang-orang yang ahli hikmah. Manil mukhlis? Siapa sih orang yang ikhlas itu seperti apa? Maka beliau katakan al-mukhlis alladzi yaktum hasanatu kama yaktum sayyi'atu. Orang yang ikhlas itu orang yang dia menutup kebaikannya sebagaimana dia menutup dia punya kejelekan. Kita lihat bagaimana kalau kita punya kejelekan, bagaimana caranya kita nutupi. Bagaimanapun caranya kejelekan yang ada dalam diri kita itu nggak ada yang tahu. Baik itu istri kita, anak kita, orang tua kita, kerabat terdekat kita, jangankan orang luar, orang dekat saja kita pengen kejelekan kita itu tertutup dari mereka. Nah itu orang yang ikhlas. Orang yang bisa menutup kebaikannya sebagaimana dia menutup kejelekannya itu adalah orang yang ikhlas. Kemudian ditanya juga sebagian daripada mereka, ma ghayatul ikhlas? Apa puncaknya daripada ikhlas itu apa? Allah tuhib mahmadatun nas. Puncaknya daripada ikhlas itu kamu tidak suka dipuji orang. Kamu tidak suka dipuji orang. Ketika kita lakukan daripada ini orang puji kita, enggak senang kita dipuji. Enggak senang dipuji itu bukan hanya dilihat daripada raut mukanya saja, tapi hatinya. Kadang orang yang ketika dipuji, ngomongnya apa biasanya? Ah enggak, atau apalah bahasa dia merendahkan diri dia. Tapi dilihat hatinya. Walaupun dia ngomong enggak, hatinya itu bersinar-sinar. Hatinya itu berbunga-bunga, itu sama saja. Dia betul-betul dalam hatinya itu dia enggak suka dipuji sama orang ketika dia melakukan daripada perbuatan taat. Nah itu puncak daripada orang yang ikhlas. Kemudian juga dikatakan diriwayatkan daripada Dinnun Al-Misri. Beliau katakan ditanya kepada beliau, mata ya'lamur rajul annahum min safwatillah. Bagaimana seseorang itu bisa tahu bahwasannya dia itu adalah pilihannya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka beliau katakan, ya'rif yu'raf dzalika bi arba'ati asya. Kita bisa tahu bahwasannya orang tersebut orang pilihan Allah dengan 4 hal. Apa yang pertama? Idza khala'ar raha, yakni tarkur raha. Orang yang meninggalkan daripada banyaknya santai-santai. Hidupnya itu enggak banyak santai, enggak banyak ngopinya, enggak banyak tidurnya, enggak banyak makannya, enggak banyak minumnya. Enggak banyak santai-santai, enggak banyak ngobrolnya. Yang dia pikirkan bagaimana di waktu yang luang, yang kosong ini dia bisa gunakan untuk berzikir kepada Allah, dia bisa gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, dia bisa gunakan untuk menjadi hamba yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak orang yang kalau misalnya santai sedikit, duduk, ngopi, baca lihat HP, baca berita, lihat YouTube, lihat TikTok, sehari itu kalau dia ngabisin waktu dia sama HP mungkin 12 jam sama HP, tidurnya 8 jam. Sudah 4 jamnya apa? Sholatnya mungkin sejam, itu pun kalau sholat. Kalau nggak sholat ngapain? Udah santai semua. Orang yang seperti ini bagaimana bisa dikatakan orang ini adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita renungkan di setiap harinya kita, berapa banyak sih kita ini? Di setiap harinya itu apa saja perbuatan taat yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam waktu yang 24 jam ini saja. Coba kita pikirkan, coba kita renungkan lagi berapa banyak tidurnya sehari, berapa banyak kita tidur. Tidurnya kita aja itu udah terbuang. Seharusnya 1 jam bisa kita sholawat, 1 jam bisa 3 juz Al-Quran, 1 jam mungkin bisa hadir majlis ilmu, 1 jam mungkin keluar rumah kita bisa bantu orang atau kerja dengan niat menafkahi keluarga, itu ibadah. Itu semua ibadah. Maka kita coba renungkan, kita ini orang yang banyak santainya atau orang yang lebih
memilih untuk meninggalkan santai di dunia, tapi harapannya kita bisa santai selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini memang tempatnya bukan tempat santai. Dunia ini bukan tempat santai. Dunia ini tempat kita ngungsi baja. Ngungsi. Coba bagaimana kalau kita ngungsi di rumah orang? Kalau kita ngungsi dari tempat kita sendiri, kita nggak sesantai dari apa yang kita di rumah. Kalau kita di rumah orang, bisa nggak kita sesantai dari apa yang kita di rumah? Nggak bisa. Di rumah orang itu, kalau orang yang ngajak makan, kita keluar kamar mau nggak mau. Orang yang ngajak kita keluar ngelihat tanaman dia, mungkin ngelihat pekerjaannya dia, ngelihat gedungnya dia, atau ngelihat apa, keluar kita. Nggak bisa sesantai kita di rumah. Sama. Dunia pun seperti itu. Bukan tempatnya tidur, bukan tempatnya banyak makan, bukan tempatnya hanya pengen ngobrol-ngobrol, bukan. Dunia itu cuma tempatnya kita lewat. Makanya lah Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau katakan ad-dunya mahilil madar wa inna mahilil mamar fafkir wa am'in fin nawar wa la takun kasaimah. Beliau katakan dunia ini mahilil madar, bukan tempat untuk kalian singgah, bukan tempat untuk kalian tinggal ini apa dunia. Bukan untuk kalian kumpulkan banyak pundi-pundi daripada uang, banyak daripada prestasi dan bukan. Wa inna mahilil mamar. Dunia ini cuma untuk lewat. Kalau sekiranya kita ini cuma untuk lewat, maka kumpulkan saja sesuatu yang memang cukup untuk bekal kita di dunia ini. Kalau kita mau jalannya cuma 2 hari. Apakah kita harus bawa uang yang ada di lemari semuanya kita bawa? Ada? Kan enggak. Apakah kita bawa bekal semua yang ada di rumah, sayuran yang ada di kulkas, bawa semua keluarin tuh? Kan enggak, ketika kita keluar. Yang kita bawa secukupnya. Sama itu dunia. Jadi kumpulkanlah kehidupan untuk kehidupan di dunia ini yang secukupnya saja untuk orang hanya lewat. Fafkir wa am'in fin nazar wa la takun kasaimah. Kata Habib Allah bin Haddad, maka pikirkanlah dan renungkanlah. Wa la takun kasaimah. Jangan kita jadi seperti hewan. Jangan jadi seperti hewan yang enggak bisa berpikir, yang enggak bisa merenung, yang hanya cuma mikirkan yang penting dia bisa makan hari ini habis sudah selesai, sebanyak apapun dia kumpulkan. Kita ini Allah berikan keistimewaan melebihi daripada siapapun. Manusia ini adalah makhluk yang paling istimewa daripada apapun. Kita bisa berpikir, kita bisa merenung, maka kita harus tahu. Maka di dunia ini bukanlah tempat untuk kita hidup selamanya, akan tetapi di akhiratlah tempat kita untuk hidup abadi kekal selamanya. Milih mana enaknya? Milih enak untuk di akhirat kelak atau enak di dunia? Kita ini misal saja nih, rumah masih ngontrak misalnya. Orang kalau rumahnya masih ngontrak, gak mungkin dia bakal ngisi sebanyak-banyaknya isi rumahnya. Gak mungkin bakal dia hiasi rumah itu sebagus, gak mungkin, rugi dia ngerasa. Ngapain saya bagusin di rumah? Toh saya bakal pindah. Begitupun di dunia. Ngapain banyak-banyak di dunia? Bermewah-mewahan di dunia. Toh semuanya bakal kita tinggal. Tadi saya baru lihat ada orang bikin status. Mau mobilnya Lamborghini. Mau rumahnya apa? Mau rumahnya gedung ataupun istana, mau rumahnya ribuan hektar, kendaraannya kita tetap apa yang dibawa oleh jenazah itu apa? Apa namanya itu? Keranda, kendaraan itu keranda, tempat kita eh, terakhir nanti ya bakal cuman kuburan yang lebarnya cuman berapa? 1 kali berapa? 2 kali 2 kuburan itu. Intinya seperti itulah. Seperti itulah. Jadi buat apa gitu? Buat apa? Makanya termasuk orang pilihan Allah tarkur roha. Orang ini meninggalkan santai-santai yang hanya di dunia ini dia tinggal. Sesuatu hal yang tidak penting bagi dia tinggalkan. Itu salah satu ciri orang yang termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Yang kedua, termasuk orang ciri-ciri pilihan Allah, a'ta minal mawjud. Orang tersebut memberikan kepada seseorang dari apa yang dia miliki walaupun itu hanya sedikit. Yani yu'ti minal qalil alladhi indah. Dia berikan dari sedikit yang dia punya kepada orang lain. Itu termasuk orang-orang juga pilihan Allah. Kita ini kalau mau lihat orang ini dermawan atau tidak, jangan melihat ketika hartanya punya ratusan miliar. Lihatlah ketika dia hanya di kantongnya 100.000. Kalau di kantongnya hanya ada 100.000 tapi dia bisa ngasih beras 1 kilo ke tetangganya, itu termasuk orang yang baik. Dan jangan dikira beras 1 kilo ini bukan harta yang banyak. Dilihat dari jumlah sedekah yang dia berikan kepada orang lain itu bukan dari jumlah 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 atau 1 juta, bukan. Dilihat dari apa yang dia punya. Orang ketika dia punya harta 100.000, dia berikan kepada orang 20.000, itu termasuk orang yang sangat baik. Itu sudah termasuk orang yang dermawan dibanding orang yang misalnya punya uang 100 juta, tapi ngasih orang cuma 20.000, baik mana? Baik ini. Berkah mana? Banyak mana? Banyak yang punya uang 100.000, walaupun dia keluarkan sama cuma 20.000. Nah, orang yang sedikit ini yang mau memberi, walaupun dalam keadaan yang dia lagi susah, nah ini adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan disebutkan di dalam cerita-cerita banyak sekali daripada sahabatnya Nabi ataupun para tabi ataupun sesudah mereka, ketika mereka di peperangan, diriwayatkan ada orang, satu orang dia punya sahabatnya ini sudah pengen mati. Sahabatnya sudah pengen mati di peperangan. Ketika peperangan sudah usai, ini sahabatnya ini bawa air putih, bawa air minum. Bawa air minum yang mana pengennya dia ini, pengen ngasih air minum kepada temannya. Ketika dia angkat kepala temannya, dan dia pengen kasih minum ke temannya, ini temannya yang udah pengen mati ini, dia lihat, dia mendengar di sampingnya ini ada orang yang lagi kehausan juga. Di sampingnya ini ada orang yang lagi kehausan. Kata dia kepada temannya yang mau berikan dia air tadi, kata dia, berikan ke samping saya dulu. Kata orang yang mau berikan air, kamu minum dulu, habis kamu minum, saya ke samping. Enggak, kata dia. Ini orang lebih butuh dari saya. Akhirnya, dia ke samping, enggak jadi diberi minum. Dia ke samping. Ketika dia ke samping, diangkat kepalanya, mau dikasih minum, yang sampingnya ini dengar juga. Di samping dia ada orang yang butuh minum juga. Maka dia katakan, ke samping saya dulu. Di samping saya ada orang yang lebih butuh. Ini orang yang ngasih minum, dia katakan, minum dulu. Nanti saya kasih ke samping. Enggak, katanya. Kasih yang samping dulu. Ketika dia mau jalan ke yang ketiga, yang ketiganya udah mati. Balik lagi yang kedua, keduanya udah mati. Balik lagi yang ketiga, yang ketiganya udah mati. 1, 2, 3 mati. Yang kita ambil dari sini apa? Bagaimana mereka itu lebih mengedepankan daripada saudaranya, melebihi daripada diri mereka sendiri. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad, yang diajarkan oleh sahabat-sahabat dan keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia sedikit, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan seperti itu saja dia berarti memikirkan daripada saudaranya sesama muslim. Wa ahab sukutul manzilah wastawat indahu al-mahmadatu wal madimmah. Dan dia kalau misalnya yang ketiga kedudukan dia jatuh, pangkat dia jatuh, ataupun apapun dia suka. Dia enggak merasa merasa sedih atau apa, tidak. Dan yang keempat, istawat indahu al-mahmadatu wal madimmah. Sama, baik orang itu muji atau orang itu ngejek dia, ngatain dia, itu sama. Nah, ini adalah empat ciri-ciri daripada orang-orang yang terpilih, daripada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kemudian juga diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada surga, yang mana surga itu Allah ciptakan yang mana mata kita ini tidak bisa memandang, telinga kita ini tidak bisa mendengar, dan tidak bisa terlintas dalam hati kita. Kenikmatan surga itu nggak bisa dipandang oleh mata, nggak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa terlintas dalam hati. Semikir-mikirnya kita tentang surga atau seindah-indahnya orang menggambarkan tentang surga, itu semua jauh dari pandangan kita, jauh dari apa yang kita bayangkan. Nggak bisa kita bayangkan keindahan surga yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah ciptakan surga, Allah bilang sama surga, takallami, kata Allah, berbicara, ngomong, kata Allah, ngomong. Faqala qad aflahal mu'minun. Maka surga itu katakan telah beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Tsumma qalat, kemudian surga itu berkata, inni haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Kata surga, sesungguhnya aku haram bagi orang yang bakhil, orang yang kikir, dan aku haram bagi orang yang beramal karena makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bukan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini surga. Surga sendiri yang mengatakan bahwasannya aku nggak mau diduduki oleh orang-orang yang kikir, aku juga nggak mau ditempati oleh orang-orang yang beramal bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat riya, beramal karena makhluk, itu adalah bukan sifat yang baik. Beramal karena makhluk itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mempunyai sifat yang bakhil, yang kikir, pelit juga, itu termasuk bukan sifat yang baik, termasuk daripada akhlak yang tercela, itu adalah sifat kikir. Maka kita nggak boleh jadi orang pelit, nggak boleh jadi orang pelit. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Selagi kita bisa membantu orang, baik itu tenaga, nasihat, ataupun materi, dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita berikan. Gak perlu banyak memberikan orang itu di saat orang mengetuk pintu kita. Gak perlu kita harus berikan sesuai apa yang dia butuhkan. Gak harus. Kalau memang kita mampu untuk membantunya hanya cuma separuh, kita bantu separuh. Kalau kita tidak mampu untuk memberikan dia apapun, sekiranya di rumah kita tidak ada apa-apa sama sekali, mungkin bisa kita tunjukkan dia, kita arahkan dia kepada orang yang lebih mampu daripada kita. Itu juga termasuk daripada perbuatan yang baik. Jangan sampai kita jadi orang yang pelit. Orang pelit itu adalah perbuatan yang tercela. Nggak boleh kita jadi orang yang pelit. Kalau memang kita mempunyai harta, dan harta itu adalah titipannya Allah Subhanahu wa taala, semua daripada kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa tauhidnya, kita ini adalah sesuatu yang diadakan. Kita ini sesuatu yang diadakan. Kita ini tidak harus ada. Kita ini tidak wajib ada. Yang wajib ada itu hanya Allah. Semua makhluk itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pengen kita nggak ada. Semua apa yang kita nikmati sekarang, masjid, atapnya, kipas anginnya, mejanya, mikrofonnya, itu adalah semua yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Pakaian, pekerjaan, semuanya itu adalah sesuatu hal yang Allah sudah siapkan, Allah titipkan. Gunanya untuk apa? Untuk kita nikmati itu semua di dalam beribadah kepada Allah. Untuk kita nikmati itu semua, untuk kita selalu bersedekah di jalan Allah. Orang kalau dia sudah berhati baik, hatinya sudah murni, hatinya sudah bersih, tujuan dia hanya untuk dekat kepada Allah. Ketika dia bersedekah, walaupun sifatnya dia mengeluarkan harta, dia bakal senang. Hatinya bakal tentram. Itu adalah pekerjaan mungkin yang amat sangat dia cintai. Seperti sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Ketika Sayyidina Umar katakan, apa yang sudah kau sedekahkan untuk Nabi? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Semua hartaku. Bukan hanya separuh, bukan. Kalau Sayyidina Umar separuh hartanya. Tapi ketika Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang sudah kau berikan kepada Nabi? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Semua hartaku. Aku berikan semua kepada Nabi. Terus apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Nabi Muhammad dan Allah. Aku tinggalkan untuk keluarga kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diriwayatkan juga tadi kita dapatkan ciri-ciri daripada orang-orang pilihannya Allah. Sekarang kalau kita mau tahu ciri-ciri orang yang beramal karena manusia apa sih? Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau berkata, ada 4 ciri-ciri, yang mana 4 ini ciri-ciri orang yang beramal karena makhluk, bukan karena Allah. Apa yang pertama? Yaksal iza kana wahdu. Orang itu kalau dia setiap beramal niatnya karena makhluk, ciri-ciri yang pertama, kalau sendiri dia malas. Kalau dia melakukan perbuatan itu sendiri, malas dia melakukannya. Bahkan bisa dibilang gak mau dia lakukan itu perbuatan. Kalau dia sendirian. Wa yanshatu idza kana ma'an nas. Kalau dia sama orang rajin. Rajin dia kalau sama orang. Gotong royong mungkin. Atau rame-rame, rajin dia kerjanya. Tapi kalau udah disuruh sendirian, gak ada orang lain kecuali dia, malas. Kemudian yang ketiga, yazid fil amal idza usniya alaih. Dia akan menambah pekerjaan tersebut apabila dia mendapatkan pujian dari orang. Ada orang muji, bagus sih, masya Allah ini orang. Masih muda, masih energik, agamis, mau khidmah di masjid, mau khidmah di majlis, mau khidmah di sini, masya Allah. Tambah dia giat, tambah dia rajin misalnya. Itu juga termasuk. Wa yanqus idza damma bihi. Kemudian amalnya itu berkurang kalau sekiranya ada orang yang mengejek dia. Ente ini kerja nggak becus, ente ini kerja nggak rapi, ente ini kerjanya kurang ini, udah kurang dia mulai udah. Nah itu 4 ciri-ciri orang-orang yang beramal karena makhluk. Akan tetapi misalnya, kalau yang ketiga ini berarti kalau dia beramal, amalnya ditambah lagi, pekerjaannya tambah rajin lagi karena puji orang, berarti itu riya, berarti kita ini kerjanya santai-santai baik lah. Takutnya kita dibilang riya, enggak juga. Kita lebih tahu isi hati kita sendiri. Ini hanya ciri. Kalau misalnya kita memang tahu isi hati kita bahwasannya kita itu beramal karena Allah dan tambah rajinnya kita beramal bukan karena makhluk tapi karena Allah, maka jangan kita tinggalkan amal tersebut. Jangan kita tinggalkan amal tersebut. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang berbuat karena makhluk. Sekarang ada orang bertanya, terus bagaimana? Bagaimana caranya kita ini? Kalau sekiranya kita beramal itu ikhlas karena Allah, ada 3 perkara. Ada 3 perkara kalau kita pengen beramal ikhlas karena Allah. Yang pertama, kalau kita pengen ikhlas beramal karena Allah, ay yaral idna fil amal min Allah. Kita harus melihat bahwasannya pekerjaan yang kita lakukan memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang pekerjaan tersebut dimudahkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah. Kita harus satu itu. Pekerjaan tersebut sesuatu hal yang memang waffaqahu lidzalikal amal. Allah memang mudahkan kita untuk melakukan daripada perbuatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pengen beramal ikhlas karena Allah, an yabtadi'ah biridallah. Kita mulai perbuatan amal tersebut melalui daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana kita mulai beramal karena ridhonya Allah? Ya kita lihat, kalau sekiranya amal ini memang mendapatkan ridhonya Allah, kita lakukan. Kalau memang amal tersebut tidak mendapatkan ridhonya Allah, jangan kita lakukan. Kita tahu, sholat.
Kalau orang sholat kira-kira dapat ridhonya Allah atau tidak? Dapat. Orang sholat itu pasti dapat ridhonya Allah. Dan sholat itu adalah sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah. Maka perbuatan sholat kita lakukan. Kemudian yang ketiga, anda bertari thawabal amal minallah. Yang ketiga caranya biar ikhlas kita beramal, kita mengharapkan pahalanya itu dari Allah. Jangan harapkan pahalanya dari makhluk. Kalau kita beramal karena Allah, mengharapkan pahalanya dari Allah, insya Allah kita bisa beramal dengan ikhlas. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya kita ini ketika beramal kita selamat dari riya. Jangan sampai ketika kita sholat dimasukkan daripada niatnya riya. Bagaimana? Ulama mengatakan ada 4 cara. Yang pertama, al-ilmu qabla bad'ih. Orang itu sebelum beramal dia harus tahu dulu. Orang itu sebelum beramal dia harus tahu dulu. Dia harus tahu, misalnya sebelum dia sholat, sebelum dia melakukan sholat, dia harus tahu dulu caranya sholat, syaratnya sholat, rukunnya sholat, niatnya sholat, itu semua dia harus tahu. Dia harus tahu itu dulu. Jadi sebelum kita memulai perbuatan taat, kita harus tahu dulu apa saja perbuatan taat dan bagaimana cara melakukan daripada perbuatan taat tersebut. Karena kalau misalnya kita beramal, tapi kita nggak tahu bagaimana cara mengamalkan daripada perbuatan tersebut, maka mungkin saja kita lebih banyak merusaknya daripada melakukan perbuatan yang baik. Karena dia nggak tahu. Karena dia nggak tahu. Sama seperti ada cerita, ada orang ahli ibadah, ada orang ahli ibadah yang mana dia ini pengennya hanya beribadah kepada Allah. Dia menjauhi daripada urusan duniawi, sama sekali dia jauhi. Hatta perempuan pun dia jauhi. Dia pergi ke gunung, dia uzlah di sana, dia cuma hanya pengen beribadah kepada Allah. Tapi ketika dia pergi ke gunung, dia uzlah, dia bawa 1 ekor kambing perempuan. Fungsinya apa dia bawa itu? Fungsinya untuk memuasi daripada birahinya dia. Fungsinya untuk memuasi daripada birahinya dia. Dia tinggalkan urusan dunia semua, dia tinggalkan. Hatta perempuan dia tinggalkan. Dia pergi ke gunung, dia pengen fokus beribadah kepada Allah, tapi dia bawa hewan 1 untuk memuaskan birahi dia. Padahal dia nggak tahu. Ketika dia tahu bahwasannya hewan pun dilarang, nyesel dia akhirnya. Orang itu berarti dia beramal tanpa ilmu. Kalau dia beramal ada ilmunya, dia tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, an-niyah fi mabda'ih. Orang tersebut kalau dia pengen selamat daripada perbuatan riya tadi, an-niyah fi mabda'ih, di dalam memulai pekerjaan taat tersebut dia harus ada niatnya dulu. Harus ada niat. Karena setiap perbuatan taat itu harus dilandasi dengan niat. Salat harus ada niat. Sah nggak orang kalau sholatnya nggak niat? Nggak sah. Sah nggak puasa orang kalau puasanya nggak niat? Nggak sah. Sah nggak hajinya orang kalau hajinya nggak niat? Nggak sah. Karena setiap amal ibadah itu tentunya diperlukan niat. Kalau dia nggak niat nggak sah. Jadi syarat yang kedua dia harus ada niat. Yang ketiga, as-sabru fi wasatih. Ketika orang beramal itu di tengah-tengah amalnya dia harus sabar. Dia harus sabar. Sampai kesabaran tersebut menuntun dia kepada ketenangan. Kita ini juga dalam beribadah kepada Allah harus sabar. Allah juga menguji kita dengan banyak cobaannya. Kita lagi rajin-rajinnya sholat, awal-awal rajin sholat, tiba-tiba ada musibah, rumahnya kebakaran, atau isinya seperti ini, atau dianya juga dipecat misalnya dari pekerjaannya. Habis itu dia ngedon lagi. Rusak lagi, jauh lagi dari Allah, nggak bisa. Di dalam beribadah juga kita harus sabar. Ar-rabi al-ikhlasu inda fagharihi. Ketika selesai beramal, maka amal tersebut harus kita landasi dengan
ikhlas. Karena perbuatan amal kalau sekiranya tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini saja saya tutup pengajiannya tentang ikhlas di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Karena kalau kita mau kaji semua dari awal sampai akhir, ini mungkin setengah tahun kita belajar, kita nggak selesai tentang ikhlas. Karena di sini banyak sekali halaman-halamannya yang di situ memberikan kita hadis ataupun ayat Al-Qur'an ataupun hikmah-hikmah daripada ulama yang menerangkan tentang ikhlas. Intinya apa? Intinya kita sebagai seorang hamba, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, berbuat taat kepada Allah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu makomnya kita. Makomnya orang awam yang seperti kita ini paling tidak beramal itu karena Allah. Beramal karena pengen masuk surganya. Beramal karena takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada orang-orang yang seperti Rabi'atul Adawiyah di dalam niat beramalnya itu niatnya itu bukan dikarenakan, kata beliau, kalau sekiranya ya Allah, kalau sekiranya niatnya aku beribadah ini cuman pengen masuk surgamu ya Allah, jangan masukkan aku surga ya Allah. Kalau niatnya aku ibadah ini ya Allah karena aku takut nerakamu, masukkan aku ke neraka ya Allah. Nah, itu niatnya Nabi Abdullah, doanya dia kepada Allah. Doanya dia kepada Allah seperti itu. Kalau saya beribadah niatnya pengen masuk surga, jangan masukkan saya surga. Kalau niatnya saya ibadah karena saya takut kepadamu ya Allah, masukkan saya ke neraka. Apa di akhir kata beliau, saya ini menyembahmu ya Allah karena kamu itu memang sesuatu zat yang patut untuk disembah. Makanya saya sembah. Karena kamu itu zat yang patut seorang untuk saya sembah, makanya saya menyembahmu. Saya menyembahmu bukan dikarenakan saya pengen masuk surga, menyembahmu bukan dikarenakan saya takut neraka, menyembahmu karena kaulah yang paling berhak untuk disembah. Nah, itu makomnya udah tinggi. Tapi untuk kita, ya nggak apa-apa, kita beribadah karena kita pengen dapat ridhonya Allah. Kita beribadah karena kita pengen masuk surganya Allah. Kita beribadah karena kita takut untuk dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Kalau ketika kita beramal, semua amal itu dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah, walaupun amal itu hanya sedikit, insya Allah amal tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, dunia ini hanya untuk sementara, maka mari kita tinggalkan banyak kelalaian yang ada pada diri kita ini. Kita fungsikan semua waktu luangnya kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar itu untuk kita tahu. Kalau kita pengen sesuatu hal yang kita lakukan, gerak-gerik yang kita lakukan itu dicatat amal ibadahnya karena Allah, maka perbaiki niat, perbanyak niat. Walaupun kelihatannya ini orang nyari dunia, ini orang kerja, ini orang kerja pulang keluar rumah dari jam 7 sampai jam 4, dari jam 7 sampai lembur. Tapi kalau dia niat ketika dia keluar rumah, ya Allah, saya niat ini keluar rumah, saya pengen mencari rezeki yang halal. Dengan rezeki yang halal, saya bisa nafkahi anak istri saya. Dengan rezeki yang halal, saya bisa sedekahkan itu untuk anak saya, dia belajar ilmu agama. Dengan rezeki yang halal, saya bisa sedekahkan kepada orang-orang miskin. Saya bisa sedekahkan kepada tetangga saya. Dengan rezeki yang halal, bisa saya buat itu makan. Dan dengan makan, saya bisa kuat badannya. Dengan kuat badannya, saya lebih giat lagi untuk beribadah kepadamu ya Allah. Maka setiap kerja dia keluar rumah sampai balik dia rumah itu, dicatat ini adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidur juga seperti itu. Tidurnya baca doa sesuai dengan tuntunan Nabi. Dan tidurnya tersebut niatnya seperti itu. Niat dia istirahat
agar dengan istirahat tersebut tadi, dengan istirahat tersebut dia dapat kekuatan. Dengan kekuatan tersebut tadi dia bisa lebih giat beribadah kepada Allah dan niatnya bangunnya sebelum waktu subuh. Maka insya Allah tidurnya kita, makannya kita, pakai bajunya kita, keluarnya kita itu tercatat orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak tercatat orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, orang-orang yang tidak terpilih daripada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, silahkan kalau sekiranya ada pertanyaan kita persilahkan.